Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sairi man ittaba'a hadiyahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh yang penuh dengan kemuliaan ini, penuh dengan keberkahan, kita semua dapat kembali hadir di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Darussalam, dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan mendengarkan nasihat dan mendengarkan tausiah, kajian yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang hadir di subuh kali ini. Tentu yang kami muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam dan juga seluruh jamaah dari bapak-bapak semua dan ibu-ibu yang hadir di subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Pada subuh kali ini insyaallah kita akan bersama mentadabburi ayat-ayat dari Al-Quran Al-Karim. Insyaallah kita tadabburi di subuh kali ini adalah satu surat yang luar biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala berikan surat ini juga nomor yang juga luar biasa. Surat yaitu surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ini surat nomor 55 dan jumlah ayatnya ada 78. Dan surat yang merupakan setiap kita membaca surat Ar-Rahman pasti senang membacanya, pasti nyaman ketika membaca atau mendengarkannya. Subhanallah, hampir setiap qari dan hafiz Quran mereka akan berusaha membaca Ar-Rahman ini dengan sebaik mungkin, dengan seindah mungkin surat Ar-Rahman. Dan di antara keindahan dan kemuliaan surat ini adalah surat ini dinamakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman. Kita tahu nggak ada surat yang namanya surat Allah, tapi ada surat yang namanya surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Atau ada surat lain dalam Al-Quran yang disebut dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Nama-nama Nabi ada, nama-nama Rasul ada, nama hewan juga ada. Namun ini diantara surat Ar-Rahman, surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala namakan dengan namanya sendiri, Allah Ar-Rahman. Di surat ini terdiri dari 78 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang besar luar biasa. Dari kenikmatan dunia, kemudian kenikmatan akhirat Allah sebutkan di surat ini. Dan surat ini diturunkan di akhir dari dakwah secara terang-terangan Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Allah menyebutkan di tahun 10 kenabian. Subhanallah. Setelah 10 tahun berdakwah di kota Mekah, setelah 10 tahun berdakwah Nabi, setelah banyak ayat-ayat yang turun di kota Mekah, maka di saat itulah Allah menurunkan surat Ar-Rahman. Karena 10 tahun didakwahi oleh seorang dai yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan diturunkan ayat-ayat Al-Quran ini seluruhnya merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi orang-orang Quraisy. Allah jadikan mereka suku yang terbaik. Allah berikan mereka kenikmatan rizki, rihlatas syita'i was saif, rihlah mereka musim dingin dan musim panas. Kenikmatan besar mereka dapatkan ketika datang musim-musim haji. Ditambah lagi mereka disegani oleh seluruh jazirah Arab, bahkan disegani oleh seluruh kerajaan-kerajaan besar di sekitar itu, baik dari Persia, Romawi, dan juga
kerajaan yang ada di Yaman. Mereka dihormati, kenikmatan mereka begitu banyak, begitu besar. Mereka menjadi orang-orang yang terdekat dan mengurus Baitullah. Ditambah lagi diutus Nabi yang terakhir, diselamatkan mereka dari kejahatan Abraha. Maka setelah 10 tahun Nabi menyampaikan dakwahnya, Allah menurunkan surat Ar-Rahman. Para mufassir mengatakan surat Ar-Rahman ini merupakan surat yang pertama dibaca secara terang-terangan di hadapan Quraisy oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika surat ini turun, Nabi bacakan kepada para sahabat, dan pertama kali Nabi mengatakan, siapa yang mampu membacakan surat ini di hadapan para pemuka Quraisy? Sebelumnya belum pernah. Maka ketika itu Abdullah bin Mas'ud langsung angkat tangan, saya ya Rasulullah. Sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, semua melihat Abdullah bin Mas'ud, kamu bukan siapa-siapa di sini. Kamu nggak punya keluarga yang melindungi kamu. Kalau kamu dipukuli gimana? Nggak apa-apa gitu. Dia siap menerima semua resikonya karena dia tahu mungkin akhir dari tugas ini nggak menyenangkan buat dia. Namun karena ini adalah perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW dan menerima perintah serta menjalankan perintah dari Nabi, itu sudah kenikmatan dan kemuliaan. Maka apapun akhirnya, dia nggak peduli lagi. Karena menjadi orang yang mendapatkan tugas dari baginda itu menjadi kemuliaan bagi Abdullah bin Mas'ud. Maka keluarlah Abdullah bin Mas'ud ke depan Ka'bah, di tempat para Quraisy berkumpul, di depan Darun Nadwa, tempat berkumpulnya tokoh-tokoh di situ. Langsung dengan suara lantang, suara nyaring, dan juga suara yang merdu. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah satu penghafal Quran di awal-awal dakwah Nabi. Memiliki suara yang bagus, suara yang indah juga, suara yang lantang. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan seterusnya Abdullah bin Mas'ud membacakannya. Kalau mungkin kita dengar biasa aja begitu ya, tapi orang-orang Quraisy mereka beda tentu. Mereka orang yang paling paham bahasa Arab dibanding suku Arab yang lain. Mereka paling pintar bahasa Arab. Mereka paling paham sastranya, paling paham susunan kalimatnya, paling paham tentang syair, paling paham seluruh tata bahasa Arab. Mereka orang-orang tertinggi dalam hal itu semua. Maka ketika mendengar ayat surat Ar-Rahman yang pertama kali, dan ini berbeda surat Ar-Rahman ini. Meskipun Ar-Rahman mungkin di Bismillah ada gitu, Bismillahirrahmanirrahim, tapi mengapa surat ini Allah sebutkan di ayat pertama Ar-Rahman? Dah, stop di situ. Kalau di Bismillah Ar-Rahman, ada Ar-Rahim langsung setelahnya, Ar-Rahmanirrahim. Namun di surat ini Allah Ar-Rahman berhenti. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala mensyaratkan, fikirkanlah dulu tentang nama Allah Ar-Rahman ini sebelum masuk ke sifat-sifat yang lain dan nama-nama Allah yang lain. Ar-Rahman berhenti. Kita diminta mentadaburi, mentafakuri nama Allah Ar-Rahman ini. Nama Ar-Rahman merupakan nama terbesar setelah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lihat Asmaul Husna, dari 99 ada nama-nama inti, nama-nama besar. Dan dari nama-nama besar itu ada nama yang paling besar lagi. Nama yang paling besar itu ada dua, nama Allah dan Ar-Rahman. Nama Allah dan Ar-Rahman, bahkan Ar-Rahman ini di bawah nama Allah. Ini nama Ar-Rahman membawahi seluruh Asmaul Husna.
membawahi seluruh Asmaul Husna. Kita lihat di Al-Quran ada nama-nama Asmaul Husna yang sering banget muncul, seperti Al-Alim, Al-Hakim, Al-Aziz. Ini sering, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Itu sering banget muncul. Ada Asmaul Husna yang muncul satu kali aja dalam Al-Quran. Asmaul Husna apa ya? Kita hafal semua. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua Allah, Allahus Samad. As-Samad muncul satu kali aja. Tapi Asmaul Husna yang lain ini ada yang sering kali muncul. Allah paling banyak lafaz Allah, Ar-Rahman yang paling banyak. Subhanallah. Allah berhenti dengan lafaz Ar-Rahman, meminta kita mentadabburi, mentafakuri makna Ar-Rahman. Tentu ketika kita ingin memahami makna Ar-Rahman, kita lihat sendiri dalam Al-Quran, dalam hal apa aja Allah menggunakan nama Ar-Rahman ini. Yang pertama, Allah menyebutkan menggunakan makna Ar-Rahman dalam perkara janin yang ada di perut seorang ibu itu, yang kita sebut dengan rahim. Rahim ini subhanallah, ketika bayi di dalam kandungan, di dalam rahim, yang kita sebut dengan rahim itu kan rahim, yang kita terjemahkan Ar-Rahman dengan yang maha pengasih, atau yang maha penyayang, atau yang maha pemberi, yang maha menyayangi, yang maha melindungi, menjaga. Itu semua di bawah nama Ar-Rahman. Karena yang namanya rahim ini melindungi bayi, kemudian memberikan makan bayi yang ada di dalam rahim tersebut. Semuanya dijaga, terlindungi, terjamin. Bahkan tidak hanya itu, mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Namun yang menarik adalah bayi nggak pernah tahu siapa ibunya yang di dalam perut. Namun dia begitu yakin bahwa rizki besok dia dapatkan, kasih sayang dia dapatkan, keselamatan dia dapatkan dari sosok yang dia nggak pernah tahu siapa sosok itu, nggak pernah melihatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ini baru salah satu dari bentuk sifat Allah Ar-Rahman ini. Kita sebagai hamba-hambanya, kita bagaikan janin di dalam perut ibu. Kita nggak tahu, nggak pernah melihat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun rizkinya, kenikmatannya, perlindungannya, penjagaannya, kasih sayangnya itu kita rasakan semua. Siapa yang menghidupkan kita, memberikan rizki, memberikan kenikmatan yang begitu banyak? Allah katakan, qul id'ullaha aw id'ur rahman. Panggillah dia dengan Allah atau panggillah dia dengan Ar-Rahman. Subhanallah. Nama yang begitu agung, makna yang begitu besar juga dari Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahman juga Allah menyebutkan dalam lafaz arham, yang kita sebut dengan tali silaturahim gitu kan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengannya, dan jagalah tali silaturahim. Jadi di antara makna Ar-Rahman adalah terhubungnya antara satu dengan yang lain. Terhubungnya nama Allah Ar-Rahman berarti segala sesuatu terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antara satu dengan yang lain saling terhubung, itu juga karena nama Allah Ar-Rahman. Kalau kita balik ke janin, janin ini terhubung dengan ibunya dengan tali khusus tersendiri. Dengan tali tersebut mendapatkan semua yang bayi perlukan. Seorang hamba juga, dia harus memiliki hubungan, ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita sebut dengan hablum minallah. Dia harus menjaga itu. Selama benang tersebut, tali tersebut dijaga, dirawat, itu bagaikan bayi yang masih memiliki tali kepada ibunya. Semua dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, keberkahan. Tidak hanya di dunia, namun juga nanti di akhirat. Orang-orang kafir, mereka yang musyrik, yang mereka kufur. Jadi Ar-Rahman ini ada yang disebut dalam Al-Quran. Kufur bukan kufur kepada Allah, kufur kepada Ar-Rahman. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, walaqad arsalnaka ila ummamin qad khalat min qabliha ummamun litatlu 'alaihimul ladzi
litatlu alaihim wa hum yakfuruna birrahman. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surat Ar-Ra'd agar Nabi Muhammad membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Litatlu alaihimul ladzi, kepada mereka, sedangkan kebanyakan manusia Allah katakan mereka kufur kepada Ar-Rahman. Kufur kepada Ar-Rahman ini berarti kufur akan kenikmatan yang Allah berikan begitu banyak. Kenikmatan memang kenikmatan yang disebutkan nanti di surat Ar-Rahman. Kufur kepada kenikmatan yang Allah berikan, kemudian kufur, dia kufur mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha terhubung dengan segala sesuatu. Gak mungkin terjadi segala sesuatu kecuali di situ ada peran, di situ ada kekuatan, di situ ada pengaruh dan takdir, qada dan qadar dari Allah Ar-Rahman. Segala peristiwa, segala yang terjadi. Makanya Ar-Rahman juga Allah Subhanahu wa taala jadikan surat Al-Mulk, orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Ar-Rahman. Ada bertawakal kepada Allah, namun bertawakal kepada Ar-Rahman dia lebih tinggi lagi itu. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha menjaga, yang maha melindungi, yang maha memberikan rezeki. Amanna bihi, kami beriman kepadanya dan kami bertawakal kepadanya. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat pertama yang Allah meminta kita mentadabburinya, mentafakurinya sebelum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Ulama menyebutkan di surat Ar-Rahman ini kenikmatan semua. Yang mana antara satu ayat dengan ayat yang lain di sini kenikmatan. Jadi begini, ketika kita baca Ar-Rahman, kan kita tahu jemaah kalau kita baca Al-Waqiah, dalam satu riwayat disebutkan dari Ibnu Mas'ud mengatakan barang siapa membaca Al-Waqiah di setiap malam terjaga, terlindungi dari kefakiran. Terus Ar-Rahman itu Al-Waqiah gitu kan. Terus Ar-Rahman semua isinya kenikmatan. Ketika kita membaca Ar-Rahman, kita mengingat kenikmatan-kenikmatan tersebut, kemudian kita mensyukurinya dan kita mengatakan nanti ketika disebutkan fabi ayyi alai rabbikum tukadziban, kita mengatakan di Allah, bagaimana mungkin kami kufur dan mendustakan nikmat-Mu yang begitu banyak ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat-Mu. Maka hadirin, ketika kita membaca Ar-Rahman itu seakan-akan kita mensyukuri semua kenikmatan yang Allah sebutkan. Kita tahu sendiri kalau bersyukur, la in syakartum azidannakum. Baca Ar-Rahman sama Al-Waqiah, baca Ar-Rahman itu berarti kita bersyukur. Bersyukur ditambah kenikmatan. Baca Al-Waqiah terlindungi dari kefakiran. Dua surat ini berkaitan satu sama yang lain. Subhanallah. Nanti ada setelah Ar-Rahman ada surat Al-Qamar, kemudian ini surat-surat yang luar biasa juga. Baik. Jadi yang pertama Ar-Rahman, dan yang kedua Allah berfirman 'allamal Qur'an. Jadi mensyukuri yang pertama kali kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Allah ini Ar-Rahman. Allah bukan yang maha, memang Allah punya sifat yang maha menghakimi, yang maha mengazab, yang begitu pedih azabnya. Namun jangan lupa, di antara semua sifat itu, sifat yang tertinggi dari Allah adalah Ar-Rahman. Kemudian yang kedua Allah berfirman 'allamal Qur'an. Subhanallah. Setelah Allah menyebutkan kasih sayangnya, perhatiannya, pemberiannya, Allah sebutkan dari sekian pemberian. Mungkin kalau kita tanya apa kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepadamu, kalau kita jawab apa? Mungkin diberikan anak, diberikan pasangan, diberikan rezeki. Namun ternyata hadirin yang dimuliakan Allah, itu persepsi kita. Namun Allah berbeda. Allah katakan dari kenikmatan yang begitu banyak, yang pertama yang terbesar 'allamal Qur'an, yaitu adalah Allah mengajarkan kepada kita semua Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an ini Allah sebutkan sebelum penciptaan manusia. Yang ketiga baru apa? Khalaqal insan. Yang kedua 'allamal Qur'an, yang ketiga khalaqal insan. Seakan-akan wahai manusia, engkau diciptakan, enggak diciptakan
Nggak masalah bagimu, bagi setiap orang. Engkau ada di dunia ini, itu nggak ada masalah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang terpenting ketika engkau diciptakan, pelajarilah Al-Quran ini. Seakan-akan nggak ada nilai bagi manusia diciptakan itu kalau dia nggak bersama Al-Quran, kalau dia tidak dekat dengan Al-Quran, kalau dia tidak mempelajari Al-Quran itu. Bahkan Al-Quran, kenikmatan yang begitu besar ini Allah sebutkan sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum penciptaan segala apa yang ada di bumi ini. Allah sebutkan kenikmatan Al-Quran, 'allamal Quran. Dan di sini Allah mengatakan langsung Allah yang mengajarkan Al-Quran. Allah langsung yang mengajarkan Al-Quran. Allama yu'allimu ta'lim. Jadi Allah Al-Mu'allim, Allah yang mengajarkan Al-Quran. Karena Allah mengajarkan Al-Quran kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kepada para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh, dan sampai kepada kita. Hakikatnya Allah yang mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Ini keagungan yang luar biasa kepada setiap orang yang belajar Al-Quran. Maka Nabi sebutkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang mengajarkannya. Kenapa Nabi sebutkan sebaik-baik di antara kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya? Karena di surat Ar-Rahman ayat kedua Allah mengajarkan Al-Quran. Ketika seseorang mengajarkan Al-Quran dan Allah juga mengajarkan Al-Quran, berarti dia bersifat dengan sifat Allah. Allah mengajarkan Al-Quran, dia juga mengajarkan Al-Quran. Maka Allah begitu cinta kepada hamba-hambanya yang mengajarkan Al-Quran. Tidak hanya itu, bahkan Nabi sebutkan malah yang pertama yang belajar dan mengajarkannya. Sebagaimana Allah mengajarkan Al-Quran, maka Allah mencintai siapa saja yang mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Baru yang ketiga Allah katakan khalaqal insan. Allah menciptakan al-insan, itu manusia. Kita semua diciptakan. Jadi sebelum diciptakan manusianya sudah ada Al-Quran. Sudah ada seperti apa nanti manusia setelah diciptakan harus seperti apa dia? Ibadahnya seperti apa? Kehidupannya, muamalahnya dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, dengan lingkungan. Kalau memimpin dengan rakyatnya seperti apa? Sebelum manusia diciptakan, sebelum Adam diciptakan, Al-Quran sudah ada. Allah katakan bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Al-Quran ini majid dan dia sudah ada di lauhil mahfuz. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Al-Quran sudah disiapkan. Jadi sudah jelas pedoman kita semua dalam kehidupan ini Al-Quran. Karena sebelum kita ada, Al-Quran sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan. Khalaqal insan. Kemudian yang keempat, 'allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan, menjelaskan, mengurai. Allah berikan kita lisanan wa syafatain. Subhanallah. Ini juga kemuliaan yang besar Allah berikan kepada manusia. Bisa menjelaskan, bisa mengurai, bisa berkomunikasi. Dan ulama menyebutkan al-bayan ini adalah bagaimana manusia itu mampu berkomunikasi, menyampaikan hajat keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sebut dengan ad-du'a. Memberikan khusus kepada manusia. Manusia bisa memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Subhanallah, dengan lidah ini kita bisa memuji Allah. Kita sebutkan kemarin di antara kemuliaan surat ayat kursi. Ayat kursi ini kalau kita baca seakan-akan kita memuji Allah langsung di bawah arsy. Langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau rakyat ada yang memuji di luar kerajaan ini, memuji langsung. Kalau raja memuji langsung di hadapan singgasananya. Subhanallah. Khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Allah mengajarkan kepada manusia al-bayan, menjelaskan, mengurai dan juga berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ke-5, asy-syamsu, baru Allah sebutkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan mereka bergerak pada peredaran husban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wasyajaru dan pepohonan yasjudan. Dua-duanya bersujud. Bintang dan pohon bersujud. Kalau kesebutan ulama terdahulu menyebutkan bersujud adalah tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bintang-bintang semua bergerak pada garis edar yang Allah telah tentukan, dan mereka keluar dari garis edar tersebut. Pohon-pohon juga sama, tumbuh di satu tempat besar, nanti kembali kepada titik tersebut. Jadi ada ulama menyebutkan menghubungkan antara sujudnya bintang, sujudnya pepohonan, sujudnya manusia, sujudnya apa lagi? Sujud semua makhluk. Allah menyebutkan segala sesuatunya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ruku itu manusia aja. Makhluk yang lain enggak ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ruku itu hanya manusia. Allah katakan, mengapa seluruh makhluk bersujud? Di antara makna sujud adalah titik awal mereka dan titik akhir mereka itu kepada Allah. Jadi titik awal dan titik akhir itu berada di garis yang sama. Ketika kita sujud, maka titik awal kita itu kepala kita, dan titik akhir kita itu kaki kita berada di garis yang sama. Begitu pula seluruhnya. Bintang mereka memulai dari satu titik, berputar, nanti kembali ke titik yang sama. Pohon tumbuh di satu titik besar, udah mereka mati nanti di situ lagi. Akar mereka mati di situ lagi, kembali ke titik yang sama. Kemudian juga malaikat sujud kepada manusia, terutama Nabi Adam alaihissalam, dan Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam, nanti juga kepada keturunan Nabi Adam. Sujudnya malaikat adalah titik awal manusia dan titik akhir manusia itu diurus sama malaikat. Yang masukin roh malaikat, nanti yang nyabut roh malaikat, yang mencatat amalan malaikat, yang menyampaikan rezeki malaikat, nanti di alam kubur yang nanyain malaikat, yang bukain pintu surga malaikat, yang nyiksa nanti di neraka juga malaikat. Semua diurus sama malaikat. Dan ini di antara makna sujud. Oleh sebab itu Nabi Yusuf ketika melihat, ya ayahku, aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Sujud bintang bulat gitu kan. Gimana sujud di bintang? Itu berputar di Nabi Yusuf. Berputar di Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ruku, kenapa manusia aja yang ruku gitu, makhluk lain enggak ruku? Itu berasal dari kata, dia dekat makna rokaah dengan rojaah. Rojaah itu pulang. Ruku itu kembali, betul-betul kembali kepada Allah dengan seluruh jiwa raga kita, itu kembali kepada Allah, namanya ruku. Karena hanya manusia yang bisa keluar dari sujud gitu. Bintang nggak bisa keluar dari sujud, pohon nggak bisa keluar dari sujud. Seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, kecuali manusia dan jin, semua bisa keluar dari garis rukunya, dari garis sujud. Manusia dan jin makhluk yang bisa keluar dari garis sujud. Maka ada perintah ruku, agar ruku itu kembali kepada sujud. Ruku itu kembali kepada sujud. Maka sebelum kita sujud, kita ruku dulu. Dan ruku ulama menyebutkan ini gerakan istighfar. Ruku gerakan bertaubat kepada Allah. Sebelum kita betul-betul kembali kepada Allah dalam sujud kita. Sebelum kita bersujud, kita ruku dulu. Ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah. Kemudian sujud, ya Allah, sekarang kami telah dekat denganmu. Nabi sebutkan paling dekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia bersujud. Wasyajaru wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Dan kemudian Allah meninggikan langit dan meletakkan al-mizan. Al-mizan itu arti timbangan. Timbangan maksudnya adalah Allah menjadikan alam semesta ini semua berada pada keseimbangan. Ada juga mengatakan al-mizan adalah segala sesuatu dalam semesta ini mereka memiliki lawan. Timbangan itu agar seimbang harus ada yang kanan, yang kiri, ada dua. Itu keseimbangan. Maka ketika seseorang merusak mizan, Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada dia. Siapapun yang merusak mizan,
merusak keseimbangan, merusak keadilan, berarti dia telah melanggar aturan Allah di alam semesta ini. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah katakan alla tadghaw fil mizan, janganlah kalian berlebihan apalagi sampai melampaui al-mizan, timbangan. Wa aqimul wazna, dan tegakkanlah timbangan, bil qisti, dengan adil, wala tukhsirul mizan, dan janganlah kalian mengurangi al-mizan tersebut. Janganlah kalian mengurangi timbangan yang Allah telah tetapkan kepada setiap manusia, baik dalam takaran, dalam timbangan, dalam berinteraksi, dalam memberikan hak pada orang lain, dalam menunaikan kewajiban. Jangan sampai kita mengurangi timbangan-timbangan tersebut. Semua udah ada timbangannya. Sholat ada timbangannya, zakat ada timbangannya, haji ada timbangannya, umroh ada timbangannya, puasa timbangan dari fajar sampai maghrib kurangnya sedikit, maghrib kurang 1 detik, buka puasa dengan sengaja, atau maghrib kurang 1 menit, kurang 5 detik dengan sengaja, apakah diterima puasanya? Oh, nggak diterima. Harus sampai waktu maghrib. Itu mizan di situ. Itu mizan di situ. Seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya, berikan hak, berikan nafkah tersebut. Setiap suami harus bekerja mencari nafkah. Itu kewajiban, di situ mizannya. Ketika suami tidak memberikan nafkah, dia mau istrinya tetap taat, dia mau istrinya tetap solehah, dia ingin istrinya melayani dia, tapi dia nggak menunaikan kewajiban. Itu namanya tadghaw fil mizan. Dia telah merusak timbangan tersebut. Allah katakan wal arda wada'aha lil anam, bumi ini Allah letakkan untuk manusia. Al anam mana manusia. Fiha faqihatun wan nakhlu dzatul akmam, di dalamnya terdapat buah-buahan dan nakhl, dan pohon kurma dzatul akmam, yang memiliki daun-daun yang begitu rindang, begitu indah. Wal habbu dzul asfi war raihan, kemudian juga biji-bijian dzul asfi war raihan, memiliki bau yang harum, yang indah. Itu pepohonan yang kita lihat di sekitar kita. Kemudian Allah sebutkan di ayat 13, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, ini hadirin kita masuk ke fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surat Ar-Rahman ini terdapat 31 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31. Kenapa 31? Kita tahu juga ada 31, tapi kenapa 31? Di antara ulama ada yang mengurai, ijtihad itu mengurai. Di surat Ar-Rahman Allah menyebutkan pertama surga dunia. Surga itu kebun-kebun yang Allah sebutkan, itu namanya juga jannah di dalam bahasa Arab. Disebut juga jannah juga. Disebut juga dengan jannah. Dan Allah sebutkan, dan itu Allah sebutkan pada 8 ayat pertama. 8 ada fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, 8 yang pertama itu pada surga dunia. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan tentang siksaan neraka. Siksaan neraka. Allah menyebutkan misalkan dalam contoh ayat yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Kemudian Allah sebutkan tentang siksaan-siksaan di neraka. Itu ada 7 fabi ayyi ala. Kemudian setelahnya Allah menyebutkan surga yang pertama itu ada 8, dan Allah menyebutkan surga yang kedua itu 8. Jadi 8, 7, 8, 8. Jadi semuanya berapa? Dan 31. Ada 38 tambah 8 16, 8 tambah 7 15. Pintu surga ada berapa nanti? Ada 8. Pintu neraka ada 7. Jadi dalam menyebutkan kenikmatan-kenikmatan surga, yaitu kenikmatan dunia ini surga bagi orang-orang beriman gitu. Surga, maksud surga kebun, keindahan surga. Itu 8 kali fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ketika menyebutkan neraka, 7 kali Allah menyebutkan fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ketika menyebutkan surga, nanti kan di surat Ar-Rahman Allah menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi mereka yang takut kepada Allah, maka bagi mereka 2 surga Allah berikan. Dan surga yang pertama Allah sebutkan dalam 8 kali fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, dan surga yang kedua pada 8 kali fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Subhanallah, ini susunan
1400 tahun yang lalu. Siapa orang mampu menyusun seperti ini? Cocok gitu kan, sesuai. Kecuali kalau bukan ini semua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa ini diulang? Ketika surat ini turun, dalam riwayat disebutkan asbabun nuzul, ketika Nabi membaca surat ini. Jadi surat ini salah satu surat yang diturunkan kepada Nabi itu setelah Nabi mengalami ujian yang begitu berat. Wafat pamannya Abu Thalib yang paling dicintai, wafat istrinya, diusir dari kota Mekah, kemudian pergi ke Taif, dilempari di Taif. Nabi ke pohon kurma, disitulah diturunkan surat Ar-Rahman. Jadi menjadi pelipur lara buat Nabi Muhammad SAW. Nabi baca surat ini ketika sampai di fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan artinya fabi ayyi, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian berdua, wahai manusia dan jin, yang kalian berdua dustakan. Ketika itu Nabi mendengar ada suara di sekitarnya mengatakan, ya Allah, kami tidak kufur atas nikmatmu, kami tidak mendustakan nikmatmu, kami mensyukuri nikmatmu ya Allah. Membalas pertanyaan itu membalas pertanyaan itu. Dan itu adalah Nabi sebutin kepada para sahabat. Jadi ketika Nabi bacain lagi kepada para sahabat sampai fabi ayya ala rabbikum tukadziban, sahabat diam aja dengerin. Sampai fabi ayya ala, sahabat dengerin aja. Nabi bilang, wahai para sahabat, sesungguhnya saudara-saudara kalian dari golongan jin lebih paham tentang ayat ini. Jadi ngejawab jin, manusia ketika itu diam aja para sahabat diam aja. Nabi ajarin. Di saat ketika itu para sahabat tahu. Jadi para sahabat ketika mendengar fabi ayya ala rabbikum tukadziban, mereka menjawab. Jadi ketika ada kenikmatan kita jawab gitu, bukan malah kita nanya juga. Kita kan biasa nanya juga. Misalkan ada kenikmatan, kita baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jawab, jawabannya apa jawabannya? Ya Allah, ini semua nikmatmu kami syukuri, kami tidak mendustakan, dan jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang bersyukur. Jadi kita jawab kenikmatan-kenikmatan tersebut 31 kali. Di antara ulama menyebutkan kenapa 31 kali. Orang-orang Quraisy, balik orang Quraisy tadi, kenikmatan Allah berikan begitu banyak, Allah murka kepada mereka semua. Allah marahin mereka dengan 31 kali marah, penegasan. Nikmat mana yang kalian dustakan? Sebutkan kenikmatan lagi. Nikmat mana yang kalian dustakan? Sebutkan kenikmatan lagi. Nikmat mana yang kalian dustakan? Seakan-akan kalau kita ada anak, udah diberikan kenikmatan banyak, kemudian masih nggak mau belajar, gitu. Udah dikasih ini, kok masih nggak mau belajar juga sih? Kasih kenikmatan lagi, masih nggak mau belajar juga. Nanti orang tua bakal ngulangin kata-kata itu berkali-kali. Jadi ketika membaca surat ini di waktu yang sama, gitu, kita mensyukuri nikmat, namun kita juga merasa, ya Allah, kok saya, ya Allah, ternyata saya masih jauh dari mensyukuri nikmatmu ya Allah. Saya masih banyak kufur, masih banyak mendustakan nikmatmu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur ya Allah atas nikmat-nikmatmu ini. Ketika kita mendengar surat Ar-Rahman ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surat Ar-Rahman tadi kita sebutkan di pembukaan surat, kemudian kita sebutkan juga di surat ini Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Bahkan Allah menyebutkan kenikmatan lautan, kenikmatan perahu-perahu yang ada di lautan, kenikmatan perhiasan yang ada di lautan. Kenikmatan yang Allah sebutkan begitu banyak. Dan Allah sebutkan juga sifat di sini, sifat Dzul Jalali wal Ikram, gitu kan. Allah menyebutkan di pertengahan surat, Allah mengatakan kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini kullu yaumin, setiap hari, fi sya'an, dalam urusan yang begitu rumit, begitu banyak. Namun sekali lagi, wala ya'uluhu hifzuhuma, ini semua enggak membebani Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak kenikmatan-kenikmatan di surat Ar-Rahman ini. Yang tentu kalau kita urai ini tentu panjang ya, namun ini kita bahas secara umum. Dan banyak kenikmatan-kenikmatan luar biasa. Di antara yang terakhir adalah kenikmatan surga ini.
Allah menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada Allah, kepada maqam Rabbnya, maka dia mendapatkan dua surga. Dua surga. Allah mendapatkan dua surga di sini. Bahkan dua surga itu nanti Allah sebutkan lagi wa min dunihima jannatan. Dari dua surga tersebut nanti ada dua surga lagi bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya itu takut kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah ini kalau masuk ke dalam diri seorang hamba itu akan menghadirkan keberkahan yang begitu besar. Rasa takut kalau masuk ke dalam suami, takut kepada Allah, masuk ke dalam, bukan takut istri, ya takut pada suami itu. Takut pada suami, maka dia akan bekerja. Suami takut kepada Allah, maka dia akan bekerja sebaik mungkin. Dia akan mencari nafkah yang halal, yang berkah untuk istri dan anak-anaknya. Rasa takut masuk ke dalam istri, takut kepada Allah, maka istri akan taat kepada suami, mendidik anak-anaknya, bersabar, kemudian siap menjalankan seluruh tugas dan amanah sebagai seorang istri. Rasa takut kepada Allah ketika masuk kepada seorang pemimpin, maka dia nggak akan menzalimi rakyatnya, dia akan amanah, dia akan sayang kepada rakyatnya, dia nggak akan sampai tega gitu seorang pemimpin sampai melakukan korupsi. Ini rasa takut kepada Allah gitu. Berarti apa? Kalau rasa takut kepada Allah masuk ke dalam diri setiap pemimpin, setiap pejabat, nggak ada yang namanya korupsi. Berarti apa kalau ada korupsi? Kagak ada lagi harta yang hilang dari pemerintahan. Semua berjalan sesuai dengan seharusnya. Rasa takut kepada Allah masuk ke dalam diri para karyawan, para petugas. Nggak ada lagi keburukan sosial, penyakit sosial, nggak ada lagi semua. Maka Allah katakan mereka yang takut kepada Allah, Allah berikan dua surga, dan dari dua surga itu ada dua surga lagi. Dan satu surga aja luasnya seluas langit dan bumi. Berarti luasnya ada 4 surga Allah berikan. 4 surga banyak banget nih. Satu surga aja berapa ribu tahun yang kita perlukan buat mengeksplor semua kenikmatan yang ada di situ. Jadi surga bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang begitu besar. Dan Allah juga sebutkan ini antara dua surga di surat Ar-Rahman ini ada perbedaan. Yang ini seperti ini, yang ini seperti ini. Di antara Allah menyebutkan, jadi kalau kita perhatikan di surat Ar-Rahman di akhir terutama ini ada perbedaan derajat kenikmatan. Sedikit ya ada perbedaan. Tentu sedikit itu juga banyak begitu besar. Seperti kalau di surga yang pertama Allah menyebutkan itu sungai itu mengalir. Sungai itu mengalir penuh dengan buah-buahan di sekitarnya. Di surga yang pertama buahannya Allah nggak sebutin. Tapi di surga yang kedua Allah sebutkan beberapa jenis buahan. Itu berarti apa? Berarti di surga yang pertama buahnya nggak terbatas. Di surga yang kedua lebih terbatas dari segi surganya. Kemudian juga dari bidadarinya, yang di surga pertama seperti apa, surga kedua seperti apa. Surga pertama disebutkan itu begitu tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin, begitu kan disebutkan. Kemudian di surga yang pertama mereka berada di tempat yang begitu indah, istana-istana yang begitu indah. Di tempat kedua disebutkan di tempat kemah-kemah yang begitu indah, ada istana, ada kemah. Ini ya ada perbedaan kenikmatan di situ. Bisa nanti hadirin lihat kita tadabburi surat Ar-Rahman ini. Ini sebagai pembuka aja buat kita semua. Dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini dari surat Ar-Rahman mudah-mudahan bermanfaat, dapat menjadi dorongan buat kita semua untuk lebih dekat dengan Al-Quran, lebih mentadabburi Al-Quran, dan lebih mensyukuri segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam. Sebelum tutup silakan. Ya, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Abdul Azam An-Nasi yang telah menyampaikan Al-Quran pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya ingin mungkin dari kita semua jamaah yang ada di ruangan ini belum kenal dengan Ustaz Abdul Azam An-Nasi. Pertama, beliau adalah imam utama di Masjid Darussalam Kampung Saraga. Kedua, beliau adalah lulusan sarjana S2 dengan internship atau magister studi Islam. Ya, dan juga sekarang menyelesaikan
Salim yang ada di Tasimi dan juga terutama di daerah Jakarta Selatan, di daerah Jakarta Selatan. Selain itu, Ustaz juga mengajar kita di sini di hari Selasa dan Kamis pada Maghrib sampai Isya, yaitu tahsin Al-Quran. Ada juga beliau mengajar di Masjid Salam ini di hari Sabtu malam pada Maghrib sampai Isya, yaitu tadabbur Al-Quran. Insyaallah bagi para jamaah, Bapak Ibu yang mau mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Azhar, kami persilakan untuk bergabung bersama kami di Masjid Al-Salam. Baik, kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya